Halo, assalamualaikum. Baik lagi sama gue Aoki Vera. Kali ini gue mau ngajak kalian semua flashback ke bulan Juli, Agustus, dan September. Boleh di tahun ini, di tahun sebelumnya, atau tahun sebelumnya lagi, atau tahun sebelumnya lagi. Setelah Pak Jokowi meminta agar Freeport mengembalikan separuh lebih sahamnya kepada Indonesia. 51,23% saham Freeport telah kembali ke tanah air. 41,23 dikelola oleh PT Inalum dan 10% dikelola oleh Pemda Papua. Nah, di sini gue pengen ajak kalian flashback, lihat kejadian demi kejadian setelah saham tersebut kembali ke tanah air. Bulan Juli diawali dengan gerakan buruh. Demo buruh terjadi berkali-kali. Gak usah gede-gede, kecil-kecil, tapi tetap ada. Dan Agustus pasti ada aja demo yang lainnya. Setelah itu masuk ke September, keluar isu PKI, dan satu lagi isu yang harus digoyang agar masuk ke sidang PBB. Tahun ini misalnya Juli kita sudah berkali-kali menemukan demo buruh. Kemudian Agustus masuk gerakannya Gatot Nurmantio yang kali ini bolak-balik berbohong ke publik. Bosen gue ngelihatnya. Gerakan kami yang awalnya tuntutannya meminta agar pemerintah lebih serius lagi menanggulangi COVID, tetapi pada kenyataannya mereka sendiri menyiapkan klaster-klaster baru di berbagai kota. Di Jakarta boleh dia dapat izin dari Anies, tapi di Bandung dan di mana yang satu lagi Jawa Tengah kan dia nggak dapat izin, tapi tetap tuh mereka jalanin. Segitu Gatot belum jadi presiden, gimana kalau jadi presiden? Mau jadi apa negara kita? Seenak udel aja dia punya mau, dia jalanin apa yang dia mau. Ya kan? Kemudian setelah itu kejadian yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya terjadi lagi tahun ini. Diawali dengan penusukan yang dialami oleh Syekh Jeber. Kemudian ada lagi imam masjid yang ditusuk, pada itu masalahnya lain. Tetapi lagi-lagi kelompok mereka selalu satu suara menggiring opini ini ke arah PKI karena sudah dekat dengan September. Misalnya orang yang kaburan, wah teriak-teriak Neo PKI. Kemudian buzzer cendana Haikal Hasan teriak-teriak juga mengenai PKI. Gak jauh dari situ yang mereka mainkan. Dan setelah itu semua selesai, baru muncul anjing-anjing Amerika seperti Veronica Koman. Nah, setelah Juli mereka mainkan demo buruh, Agustus ada Jenderal Basisi Gatot, akhir Agustus muncullah isu yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu penganiayaan ulama. Tahun ini ada Syekh Jeber yang ditusuk dan satu lagi imam masjid di mana itu katanya ditusuk juga. Kejadiannya kalau nggak salah mengenai uang pengelolaan uang masjid. Tapi seperti biasa buzzer cendana selalu satu suara menyuarakan mengenai gerakan PKI. Orang kaburan bilang katanya ini Neo PKI. Terus buzzer cendana Haikal Hasan juga bilang ini gerakan PKI. Nggak ada cara lain kalian tuh, ya. Terus setelah itu muncullah anjing-anjing Amerika model Veronica Koman. Nah, tujuan mereka utama mereka ini Juli, Agustus mereka selalu siapkan bola panas. Hingga akhirnya setelah urusan PKI udah basi lah, muncullah pelanggaran HAM Papua digaungkan oleh anjing-anjing Amerika model Veronica Koman. Tahun berapa itu kalau nggak salah Mbak Nara Masista pernah melawan di PBB tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang dituduhkan oleh negara Solomon, Vanuatu, Tonga, Nauru, dan Kepulauan Marshall. Nah, ini negara-negara bagian yang sering dapat bantuan dari Amerika, padahal duitnya dari negara kita. Dan belakangan ini ada Amin Rais yang sok koar-koar tentang Papua, mengenai dana otsus apa yang sudah dilakukan untuk Papua katanya. Kalau di era Jokowi udah jelas-jelas ya, kalau yang dulu-dulunya nggak tahu deh. Di era Jokowi itu ada Trans Papua, ada jembatan Holtecam, pengadaan listrik, kemudian Bendara Sentani,
dan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nuginia. Mungkin Amin Rais perlu datang ke Papua, jangan sampai nanti mulutnya diremes-remes sama mama-mama Papua. Kemudian Amin Rais juga mengatakan jangan main-main dengan keadaan yang sekarang di sana. Amin Rais mencoba mengorek luka lama orang Papua atas kejadian Pepera. Di sini gue pengen ceritain sejarah lengkapnya supaya jangan ada ngaco-ngaco dalam urusan sejarah, karena mereka demen banget kan tuh bikin yang kayak begitu gitu. Nah, gue pengen ceritain secara detail. Ini buku gue banyak banget loh memo-memo kayak begini. Ini khusus untuk Papua doangan. Ada gue catet, ada banyak dari pokoknya sampai yang NATO kayak gimana, Belanda kayak gimana waktu itu, dan Pepera kayak gimana. Gue pengen kalian cerita, dan ini sebetulnya gak kepengen gue angkat juga yang urusan Pepera. Itu menyakitkan bagi orang Papua, sejarah lama. Tapi kalian harus tahu, jangan sampai sejarah kita dibelok-belokan seperti yang selalu mereka lakukan selama ini. Kelompok dari cendana. Siapin minuman hangat kalian, teh hangat ataupun kopi hangat dan cemilannya. Di video selanjutnya gue akan jelasin mengenai sejarah ini. Assalamualaikum. Kak Yos, makasih ya kaosnya. Tuh gue pakai loh. Pas lagi gue bikin video tentang Papua. Makasih banyak ya. Ini kaosnya yang kekecilan, apa gue yang kegedean. Makasih banyak Kak Yos. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi.